Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Primatika. Baik adik-adik, kita melanjutkan materi pada bab dimensi 3, materi terakhir tentang jarak ya, yaitu jarak antara dua bidang. Tonton dari awal sampai dengan selesai supaya kalian benar-benar paham gitu ya. Definisi jarak antara dua bidang yang sejajar adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua bidang secara tegak lurus. Jadi kata kuncinya tegak lurus ya. Jadi kalau kita bicara jarak, selalu kata kuncinya adalah tegak lurus. Perhatikan gambar ini ya adik. Nah, bidang alfa dan bidang beta ini adalah dua bidang yang sejajar. Jarak antara bidang alfa dan bidang beta sama saja jarak antara titik P dengan P aksen, yaitu panjang P aksen. Di mana titik P di sini adalah titik pada bidang alfa, gitu ya. Dan P aksen adalah proyeksi titik P terhadap bidang beta. Jadi jarak antara alfa dan beta di sini diwakili jarak antara P dan P aksen ya, titik P dengan proyeksinya. Gitu ya. Nah, supaya kalian lebih paham tentang jarak antara dua bidang, perhatikan contoh berikut. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, jangan lupa klik loncengnya. Oke. Contoh, diketahui kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuh 8 cm. Tentukan jarak antara bidang ABFE dan DCGH. Nah, supaya lebih jelas kalian gambar terlebih dahulu kubusnya, gitu ya. Gambar kubusnya, kemudian kalian lukis ABFE dan DCGH. Seperti ini ya adik. Kalau kita lihat ABFE ini bidang di depan, DCGH bidang di belakang. Ini adalah dua bidang yang sejajar. Maka jarak antara ABFE dan DCGH berarti sama dengan apa? Kita ambil aja misalkan ya, titik B berada pada ABFE, ya kan? Sedangkan titik C adalah titik yang berada pada DCGH. B itu jika kita proyeksikan terhadap DCGH menjadi C, gitu ya. Artinya C ini sama saja dengan B aksen, kan gitu, atau proyeksi dari titik B ke DCGH, ya. Kenapa? Karena BC tegak lurus terhadap ABFE juga terhadap DCGH. Maka dengan mudah kita mengatakan bahwa jarak antara ABFE dengan DCGH itu sama saja panjang BC, gitu ya. Atau mungkin panjang AD, panjang FG, panjang EH. Yaitu berapa? Sama dengan panjang rusuk kubus 8 cm. Gitu ya. Mudah ya. Oke, kita perhatikan contoh berikutnya. Jarak antara AFH dan BDG. Kita gambar lagi kubusnya, kemudian kita lukis AFH dan BDG-nya. Gambarnya seperti ini adik-adik. AFH, BDG, sama-sama dua segitiga sama sisi. Kenapa? Karena masing-masing sisi pada segitiga merupakan diagonal bidang kubus. Ya. Nah, AFH dengan BDG ini sejajar adik-adik. Ya, sejajar. Maka jarak antara AFH dengan BDG kita buat bidang seperti biasa ya. Kita buat bidang ACGE. Nah, ini kita buat ACGE. Kita buat ACGE. Kenapa kita buat bidang ACGE? Karena bidang ACGE itu mengiris bidang AFH dan bidang BDG. Irisannya berupa garis. Gitu ya. Ini kita gambar garisnya seperti ini. Nah, misalkan di sini titik P, yang di sini misalkan titik Q, ya. Jadi AP itu adalah garis persekutuan antara ACGE dengan AFH. GQ juga garis persekutuan antara ACGE dan BDG. Jadi dengan kata lain, AP dengan GQ itu berada pada satu bidang, ya kan? Berada pada satu bidang. Bidang apa? Bidang ACGE, ya. Maka jarak antara AFH dengan BDG itu sama saja jarak antara AP dengan GQ, gitu ya adik-adik ya. Nah, supaya lebih jelas, kalian gambar saja ACGE terpisah dari kubusnya. Ya, misalkan kita gambar di sini, ini A, C, ya, G, E. Ini berarti P di sini tengah-tengahnya ya. Tengah-tengahnya dari EG.
kemudian Q juga tengah-tengahnya dari AC. Nah, berarti jarak antara AFH dengan BDG itu diwakili jarak antara AP dengan GQ. Nah, kita tahu di video-video sebelumnya bahwa seperti ini tuh pasti tegak lurus, iya kan? Tegak lurus. Misalkan di sini titik M, di sini titik N, ya. Maka jarak antara AP dengan GG itu sama saja panjang MN, ya kan? Dimana kita tahu ini panjangnya sama, ya, antara EM, MN dan NC panjangnya sama. Berarti panjang MN berapa? Sepertiganya EC, gitu ya. Jadi jarak antara AFH dan BDG adalah panjang MN. MN itu sama dengan sepertiganya dari EC. EC itu apa? Diagonal ruang, iya kan? Kalau rusuknya itu 8 cm, berarti diagonal ruangnya 8/3. Maka panjang MN sama saja 8/3 akar 3 cm. Selesai. Bisa dipahami ya? Oke, contoh yang terakhir. 3. Jika titik PQRS masing-masing titik tengah EF, EH, AD, dan AB, dan KLMN masing-masing titik tengah FG, GH, CD, dan BC. Tentukan jarak antara PQRS dan KLMN. Terlihat rumit ya adik-adik ya, tapi kalau ini kalian gambarkan, digambar dulu bentuk kubusnya, akan kita dapatkan seperti ini ya adik-adik ya. Jadi P itu tengah-tengah EF, Q tengah-tengah EH, R tengah-tengah AD, S tengah-tengah AB. Jadi PQRS bentuknya seperti ini ya, persegi panjang. Kemudian K tengah-tengah FG, L tengah-tengah GH, M tengah-tengah CD, dan N tengah-tengah BC. Bentuknya KLMN juga persegi panjang. PQRS dengan KLMN ini adalah dua bidang yang sejajar, gitu ya. Maka jarak antara PQRS dengan KLMN berapa atau bagaimana cara mencarinya? Perhatikan ini. Kita bisa buat garis EG, ya, atau mungkin kita buat garis AC yang di bawah, gitu ya adik-adik ya. Nah, berarti jarak katakanlah di sini itu adalah titik T, ya. Di sini adalah titik U misalkan. Maka jarak antara PQRS dengan KLMN itu diwakili jarak antara T dengan U. Ya, jadi T itu titik pada PQRS, ibaratnya U adalah titik proyeksi dari titik T terhadap KLMN. Gitu ya. Maka jaraknya adalah panjang TU. Nah, berapakah panjang TU? Kita bisa membuat HF supaya lebih jelas. Cara gampangnya ya, berarti kan kita tahu bahwa ini panjangnya pasti sama, ya kan? Antara ET, TO misalkan di sini, ya, OU, UG, semua panjangnya sama. Berapa? 1/4 dari EG, ya kan? Sedangkan yang kita cari adalah panjang TU. Panjang TU berapa? TU itu berarti kan TO ditambah OU, ya kan? 1/4 ditambah 1/4 berarti setengahnya dari EG. Oke, maka setengah dari EG. EG itu apa? Diagonal bidang. Kalau rusuk kubusnya 8, berarti diagonal bidangnya 8/2. Maka panjang TU adalah 4/2 cm. Selesai. Itu ya. Baik, semoga ini bisa kalian pahami. Saya cukupkan untuk jarak antara dua bidang sampai dengan di sini. Kita akan jumpa lagi di video-video menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.